Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jayani Ramawati dengan NIM 2114-20042, mahasiswi Prodi Sastra Indonesia, konsentrasi linguistik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan perubahan bahasa. Menurut Wardak tahun 1990, membedakan adanya dua macam perubahan bahasa. Yang pertama yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Perubahan internal, yaitu perubahan ini biasanya terjadi secara perlahan. Perubahan internal pada hakikatnya merupakan perubahan yang terjadi dari dalam bahasa itu sendiri pada sistem gramatikanya, yaitu perubahan pada tataran mikrolinguistik, bahasa pada tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis yang sama. Contohnya perubahan pada bidang fonologi, yaitu perubahan fonem atau bunyi Februari menjadi Februari. Lalu pada bidang morfologi, contoh bor ditambah prefiksme menjadi mengebor. Kemudian bidang sintaksis, contohnya, dia mulai menulis sejak duduk di bangku SMP, yang merupakan kalimat transitif tanpa objek. Yang keempat ada kosakata. Biasanya itu bertambah, bisa hilang, atau berubah makna. Contohnya, Honda yang merupakan merek dagang, TNI yang merupakan akronim, mahasiswa dan meja hijau yang merupakan kata majemuk atau penggabungan kata. Sumber merupakan gabungan kata. Yang terakhir ada pada bidang semantik, yaitu perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau juga menyempit. Contohnya pada kata saudara yang bermakna bukan lagi orang yang lahir dari ibu yang sama. Nah, pada perubahan internal ini, perubahan tersebut bermula pada perilaku para penutur dalam kehidupannya sehari-hari untuk saling menyesuaikan diri dan disusul oleh kecenderungan berinovasi pada kelompok masyarakat yang sudah akrab. Dan pada perubahan permulaan ini, lama-kelamaan dapat diikuti oleh perubahan-perubahan lain secara berantai, yang akhirnya menjadikan bahasa-bahasa itu berbeda-beda satu sama lain. Menurut Pujo Sudarmo pada tahun 2006 dan 2008. Yang kedua ada perubahan eksternal. Perubahan eksternal yaitu perubahan yang disebabkan oleh datangnya pengaruh dari bahasa lain. Pada perubahan ini bisa dengan proses yang relatif cepat, dan perubahan ini biasanya dimulai dari kekayaan leksikonnya. Semakin intensif kontak bahasa yang terjadi, maka semakin ekstensiflah perubahan yang terjadi. Pada perubahan secara eksternal tidak hanya terbatas pada kekayaan leksikonnya saja, tetapi bisa menjalar ke unsur bahasa yang lain. Dalam aktivitas sehari-hari, manusia saling berhubungan, baik antar bangsa di dunia maupun antar etnis di suatu negara. Aktivitas-aktivitas manusia tersebut didorong oleh berbagai kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, penyebaran agama, dan kehausan akan ilmu pengetahuan, pertukaran seni budaya, serta keinginan menguasai teknologi baru. Berbagai kepentingan tersebut telah menyebabkan adanya pertemuan dan interaksi baik antar bangsa maupun antar etnik, sehingga mengakibatkan bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasi saling mempengaruhi. Contohnya perubahan bahasa karena pengaruh teknologi, misalkan pada istilah Android dan gadget, yang merupakan nama yang tidak memiliki padanan pada suatu bahasa tertentu. Faktor penyebab perubahan bahasa dapat terjadi akibat proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia. Akibatnya, masuknya kata-kata asing menyebabkan terjadinya dua macam perubahan, yakni perubahan bentuk kata-kata yang masuk dalam rangka penyesuaian dengan kaidah bahasa penerima dan perubahan kaidah bahasa penerima dalam rangka menampung unsur yang datang dari luar itu. Perubahan bahasa juga dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan kepantasan berbicara. Semakin dewasa seseorang, maka konstruksi tindak tuturnya juga akan bertambah. Perubahan bahasa juga dipengaruhi oleh wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dalam beberapa kasus dapat dijabarkan bahwa wanita cenderung menggunakan bahasa standar, berbicara lebih banyak, posisi lebih rendah, merasa kurang aman, perempuan dinilai dari gayanya berbicara, menunjukkan status sosial, menggunakan bahasa isyarat, tidak suka memakai bahasa maskulin karena dianggap kasar, lebih suka menggunakan bahasa yang lembut, dalam berbicara cenderung membesarkan bunyi, alasan prestis, dan solidaritas. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.